Dan lanjut, Bu Tiara. Ya, silakan. Ya, oke. Nah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Kau sangat baik, Kau luar biasa, Engkau ajaib. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya pada saat pagi ini. Kami sudah berdoa dalam nama Kristus. Kami serahkan satu kami pagi ini. Haleluya. Amin. Nah, hari ini saudaraku, topik yang kita belajar hari ini yaitu tentang hidup dalam rancangan Tuhan, ya, live according to the God's plan, ya. Jadi Tuhan mau supaya kita hidup dalam rancangan. Untuk sampai kepada itu kita baca satu ayat dulu, nanti berlanjut kepada ayat berikutnya. Yesaya 55 ayat ke-8 dan ayat yang ke-9 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, ayat ini jelas sekali bahwa rancangan manusia dengan rancangan Tuhan sangat bertolak belakang. Nah, salah satu penyebab orang menjadi kecewa sama Tuhan ketika manusia membuat rancangan sendiri tanpa belajar mengerti apa rancangan Tuhan dalam dirinya. Nah, dia sodorkan sejumlah permohonan-permohonan, nah, supaya Tuhan bisa meluluskan, Tuhan menjawab, Tuhan menggenapi, ya, apa yang dia sudah aturkan supaya Tuhan jawab. Tetapi pada kenyataannya, karena Tuhan sudah artinya tidak memberikan jawaban, sehingga lama-kelamaan dia kecewa, dia bilang Tuhan nggak mendengar doa saya. Nah, dia menjadi kecewa, kenapa? Karena dia memaksakan kehendaknya supaya Tuhan luluskan, Tuhan jawab. Nah, tapi hari ini kita belajar apa saja sih rancangan Tuhan ini. Jadi kalau kita belajar mengerti rancangan Tuhan, makanya hidup kita akan tampil beda dalam situasi dunia sekarang di mana kita hidup. Nah, kalau kita mengarah kepada ayat sebelumnya, ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi saudaraku, rupanya kalau kita membuat rancangan sendiri, nah ini yang membuat Tuhan tidak berkenan. Nah, kata orang fasik di sini, orang yang tahu firman, tapi dia tidak pernah menjadi pelaku firman. Dia menguasai firman, tapi dia sendiri tidak dikuasai oleh firman. Jadi dia hanya menguasai firman, sehingga kalau berdebat dia pintar, dia mengulas kata-kata pintar, tapi kita tanya, sudahkah menjadi pelaku firman? Nah, ini yang sulit dijawab, saudaraku. Nah, jadi Tuhan mau bahwa kerinduan kita untuk mengetahui apa rancangan Tuhan. Nah, kita kembali kepada yang punya rancangan. Karena rancangan ini adalah Tuhan punya. Kalau kita belajar dalam rancangan Tuhan, itu luar biasa dampaknya. Kenapa, saudaraku, luar biasa kata-kata tadi, bahwa kalau kita hidup dalam rancangan Tuhan, doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada mudah-mudahan. Nah, bagaimana kita mengetahui rancangan Tuhan ini? Nah, jadi saya bisa gambarkan, ya. Untuk pertama-tama kita mengetahui rancangan Tuhan, misalnya tentang keselamatan, tentang pengertian firman Tuhan. Nah, sebagai contoh, ya, 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan,
supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini rancangan Tuhan itu rancangan indah. Kenapa? Karena datangnya Yesus ke dunia supaya semua orang diselamatkan. Kalau fokus kita kepada hal itu, pasti itu hidup dalam rancangan Tuhan. Kalau kita berdoa khusus buat orang selamatkan, kita dalam rancangan Tuhan. Kita berdoa supaya kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran, berarti itu rancangan Tuhan. Jadi rancangan Tuhan itu bukan berpusat kepada diri kita saja, tapi juga berpusat kepada orang lain. Di mana orang lain diselamatkan, yang kedua kita pun meningkat secara rohani dalam pengetahuan kita. Nah itu rancangan Tuhan, saudaraku. Maka kalau kita belajar untuk rancangan Tuhan ini, pasti hidup kita indah. Pasti hidup kita berbeda. Kenapa? Karena pertama, Tuhan merancangkan supaya setiap orang diselamatkan. Nah, kalau itu rancangan Tuhan, dan kita berdoa, Tuhan, pakailah hidupku juga, supaya melalui ungkapan mulut saya, orang lain pun diselamatkan juga. Kalau kita berdoa karena itu, kita sudah masuk dalam rancangan Tuhan. Nah, itu contoh-contoh ya. Jadi kalau kita mau supaya rancangan Tuhan nyata, ya kita harus selaraskan dengan firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan menjadi acuan, cermin bagi kita ya, supaya kita betul-betul memahami apa rancangan Tuhan. Ya, ya, Bapak ya. Jadi Tuhan mau kita hidup dalam rancangan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap waktu-waktu di mana kita hidup dalam rancangan Tuhan. Jadi tadi pertama soal keselamatan. Kan itu programnya Tuhan. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia menyerahkan nyawanya. Proses kelahiran, dewasa, dan dia betul-betul menggenapi apa yang difirmankan sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu rancangan. Nah, jadi Yesus betul-betul menggenapi rancangan itu. Nah, kita pun demikian. Kita punya sahabat. Ya, sahabat kita ini beragam. Ada satu suku, ada beda suku. Mungkin sahabat waktu tamat sekolah, SD, SMP, SMA, atau sahabat dalam komunitas-komunitas. Kita daftarkan nama itu. Dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku rindu sahabatku ini diselamatkan. Nah, contoh ya, teman kita di sini ada juga punya sahabat yang orang seberang. Nah, dia sudah terbeban ya untuk supaya sahabatnya selamatkan. Itu rancangan Tuhan. Nah, daftarkan namanya dan sebut namanya, doakan dia dan minta pengurapan Tuhan supaya perkataan kita itu perkataan hidup dan berkuasa. Nah, sama halnya kita sudah belajar hidup dalam rancangan Tuhan. Nah, karena apa? Nah, Tuhan mau kehidupan kita ini benar-benar setiap menit, setiap jam, setiap hari kita dalam rancangannya. Yang kedua, saudaraku, apa rancangan Tuhan? Nah, rancangan Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 5, 14 katakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi doa kita memang harus menurut kehendak Tuhan. Jadi kalau kita berdoa supaya belajar mengerti kehendak Tuhan, kenapa katakan dalam Efesus, jangan kamu bodoh, tapi belajarlah mengerti kehendak Tuhan. Tadi saudaraku, kalau kita berdoa supaya kita belajar mengerti kehendak Tuhan, itu kita sudah masuk menyerahkan diri supaya hidup dalam rancangan Tuhan. Nah, itu salah satu bagian tadi soal keselamatan, soal pengetahuan tentang kebenaran, soal ketiga mengerti kehendak Tuhan dan kita pun tidak ragu-ragu lagi bahwa kita sudah berbagian dalam rancangan Tuhan. Yang selanjutnya apa lagi di sini?
Lukas pasal 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49 katakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini janji Bapa kepada setiap orang. Apa janjinya? Supaya kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, itu rancangan Tuhan kepada umatnya. Nah, dalam kisah para rasul juga katakan pasal 1 ayat 45, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripada aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi baptisan air atau baptisan Roh Kudus itu adalah rancangan Tuhan. Bahwa setiap orang akan mengalaminya, bukan hanya mengetahui, ya. Berbeda mengetahui, beda mengalami. Nah, kalau hanya mengetahui itu seperti orang buta nyanyi. Burung terbang tinggi katanya. Nah, katanya kenapa? Karena dia dapat berita dari orang lain. Katanya dia nggak pernah lihat. Ya kan? Katanya. Kenapa bilang katanya? Karena saya hanya dengar kata orang. Yang begitu. Nah, tapi Tuhan mau kita bukan hanya katanya, tapi kita punya pengalaman sendiri. Bagaimana kita hidup dalam rancangan Tuhan. Nah, kalau kita hidup dalam rancangan Tuhan, maka kita akan mengalami satu pengalaman yang tampil beda dan kita bisa tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang percaya. Bukan sekedar nama saja, tapi betul-betul dari dasar hati kita sudah percaya bahwa kapanpun waktunya kita dipanggil Tuhan. Tidak ada unsur keraguan, tidak ada unsur kebimbangan. Kita yakin dan seyakin-yakinnya kita pasti diselamatkan. Nah, bagaimana mengetes orang yang betul-betul dia mengerti tentang keselamatan? Kalau tanya, seandainya hari ini atau kamu dipanggil Tuhan, meninggal seperti kondisi sekarang ini, apakah kamu yakin pasti masuk surga? Dia bilang, aduh, mudah-mudahan Pak. Kalau bilang mudah-mudahan, berarti dia belum yakin. Dan mengharapkan, tapi dia nggak yakin. Ya. Atau dibilang kata pendeta sih begitu. Ya, orang percaya pada Yesus pasti selamat kata pendeta. Tapi dia sendiri pun belum yakin tentang keselamatan itu. Karena katanya. Nah, atau juga kemungkinan. Nah, dia bilang mungkin saya masuk dalam daftar keselamatan itu. Dasarnya apa? Karena saya sudah banyak berbuat baik. Nah, dia mengandalkan kemampuan sendiri. Nah, tapi kita yang hadir pada saat ini, kita betul-betul memahami bahwa setiap orang percaya bukan hanya menerima keselamatan, tetapi juga mengalami bagaimana urapan kuasa yang namanya baptisan Roh Kudus itu kita alami sendiri karena ini janji Bapa. Kalau janji itu, kalau Tuhan berjanji, pasti digenapi. Kalau manusia berjanji, hari ini berjanji, besok belum tentu digenapi. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti genapi. Nah, contoh, ada satu pengalaman saya sendiri ya. Saya klaim ayat ini. Saya klaim tadi ayat di Lukas 24 tadi. Saya klaim dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Saya klaim. Jadi setiap hari saya doakan. Tuhan, sesuai janjimu Tuhan. Aku bukan hanya tahu firman-Mu, tapi aku mengalami sesuai dengan firman. Jadi setiap malam, sementara orang tidur, saya bangun memberikan waktu khusus permintaan saya, yaitu yang terambil dalam Lukas 24 tadi 49 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Dan saya berdoa. Seminggu belum ada kenyataan, sambung lagi minggu berikutnya terus.
Sebulan belum ada kenyataan, saya sambung lagi, saya berdoa lagi, berdoa lagi. Bahkan akhirnya saya ambil puasa. Dan jangan sampai kedagingan saya yang menghambat. Saya puasa, saudara. Rupanya memang, saudaraku, kedagingan manusia menghambat. Bagaimana roh Tuhan bekerja. Jadi saya berdoa, saya berpuasa. Setiap sore baru saya buka. Setiap sore buka, setiap sore buka. Dan bukan itu saja, saya juga mengambil waktu 3 hari, 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Khusus berdoa untuk menunggu janji Bapa ini. Karena janji Bapa kepada setiap orang percaya. Dan saya mengklaim janji Bapa ini. Nah, akhirnya saudaraku, satu pengalaman pribadi dan ibadah malam, saya sungguh-sungguh lagi, kalau saya berdoa, pasti sudah air mata keluar. Karena itu menjadi kayak kehidupan sehari-hari begitulah. Setiap berdoa udah arahnya ke situ. Nggak ada lagi minta yang lain, hanya untuk janji Bapa nih. Terus saya berdoa. Nah, jadi begitu pengalaman saya yang Tuhan. Bagaimana pengalaman saya? Waktu saya berkata haleluya, 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 akhirnya bertukar juga kata-kata itu bukan lagi haleluya, jadi berkata kata yang lain dan saya tidak mengerti, tetapi pengalaman itu di mana membuat saya penuh dengan sukacita, penuh bergairah, akhirnya saya izinkan luasa Roh Kudus mengatur kata-kata dalam mulut saya sehingga luar biasa pengalaman itu, dan sejak itu ada perubahan yang luar biasa. Dari cara pandang saya cara berpikir berubah semua. Tapi bukan saya mengubah, tapi Roh Kudus yang mengubah dalam diri saya. Saudaraku, dalam hal ini luar biasa kalau Tuhan mengubah kita. Tidak ada separuh-separuh. Yang penting penyerahan diri total. Kita mau belajar hidup dalam kehendak Tuhan. Kalau dalam kehendak Tuhan kita belajar, semuanya menjadi mungkin. Jadi satu pengalaman yang saya alami sendiri. Dan sampai hari ini, saya selalu belajar apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Saya berdoa, saya minta petunjuk dari Tuhan. Dalam petunjuk ini, Tuhan berikan satu peneguhan. Jadi banyak hal yang saya bisa ceritakan, tapi sekarang ini saya belum bisa semua ceritakan, ya karena saya membatasi diri untuk tidak menceritakan banyak hal. Tapi yang penting bahwa pertama tadi keselamatan itu adalah kehendak Tuhan buat setiap orang percaya. Kedua, supaya manusia punya pengetahuan tentang kebenaran. Jadi bukan hanya keselamatan, tapi kebenaran itu yaitu pengetahuan buat nyatakan. Yang ketiga, janji-janjinya. Ya, janji-janjinya juga diberikan. Bahkan waktu kita berdoa, Tuhan berikan kita kepastian bahwa apa yang kita minta itu sesuai dengan janji Tuhan. Nah, hal ini saudaraku, saya percaya untuk ke depan kita akan berbeda. Dalam berdoa kita pun kita tidak hanya minta, tapi kita berdoa meyakinkan diri kita bahwa permintaan kita itu sesuai dengan janji Tuhan. Kalau kita berdoa sesuai janji Tuhan, maka kita terus berdoa lagi, berdoa lagi, berdoa lagi. Artinya sampai kegenapan itu terjadi. Tuhan berkati, inilah firman Tuhan. Hari ini saya sampaikan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tak terbatas, menjabarkan ke dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami memahami dan mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan, rancangan yang indah, rancangan yang penuh harapan itu menjadi bagian hidup kami Tuhan. Terima kasih karena rancangan itu rancangan yang luar biasa. Sebab Tuhan sendiri mengerti apa yang rancangan-Mu dalam setiap kami pribadi-pribadi. Biarlah nyata Tuhan rancangan itu dan kami mengerti dan kami memahaminya. Kami hidup dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin.